Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu guru bilang pagi, happy. Selamat pagi. Lagi, selamat pagi. Jadi pagi-pagi kita harus happy. Baiklah Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya hadir pada pagi hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, sebelum kita memateri, kita ice breaking dulu ya. Monggo silakan berdiri.
Halo. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Setelah ice breaking, monggo diminum dulu biar enggak, iya, nafasnya biar kembali normal lagi ya setelah melompat-lompat. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai materinya, mari kita mulai dari diri dulu. Kita berefleksi dulu ya, self reflection. Nah, di situ ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat Bapak Ibu guru senang? Jadi kalau ada siswa yang bertanya, kira-kira Bapak Ibu itu bisa senang kalau saya itu ngapain gitu? Monggo Bu. Terima kasih. Kalau menurut saya agar bisa senang, tentunya dalam suasana yang menggembirakan, tidak ada tekanan, seperti itu mungkin. Mungkin kayak tadi murid bisa mulai dari dirinya, misalkan dari awal murid diajak untuk mungkin diberi kuis atau diberi video yang membuat mereka menjadi gembira, seperti itu mungkin, sehingga Bapak kalau murid senang tentu gurunya juga senang, itu imbasnya. Jadi mungkin seperti itu. Mata nuwun Bu. Ini dari anak-anak ke saya ya sebagai guru. Oke. Bagi saya senang kepada anak-anak itu apabila ketika saya sudah siap mengajar, anak-anak sudah siap dengan materi yang ingin saya sampaikan. Jadi anak itu sudah membuka diri, kemudian juga hal-hal yang lain yang mungkin mengganggu, misalnya pelajaran sebelumnya seperti itu untuk segera ditutup. Itu bagi saya sedikit aja. Terima kasih. Saya adalah pembelajaran di kelas, di mana tindakan saya biar di mana anak-anak bisa menyenangkan bila saya mengajar anak dan siswa tersebut memperhatikan dengan baik, dan ada waktu tertentu untuk ngobrol atau istilahnya diskusi. Itu tadi tak kasih waktu untuk tindakan-tindakan yang harus kita lakukan pada saat itu, sehingga saya senang jika anak itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh pada saat kita membuka suatu proses pembelajaran. Terima kasih. Bapak Ibu, jadi kita itu bisa senang kalau murid tadi murid, misalnya kita ngajarnya menyenangkan, murid senang, kita juga senang. Terus kemudian kalau murid yang perhatikan, kita juga senang. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Terima kasih. Kalau bagi saya sebenarnya hampir sama sih. Semua guru pasti akan merasa senang dan gembira saat melakukan proses pembelajaran. Siswanya itu akan menjadi siswa yang memang betul-betul mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Dan satu hal, disiplin itu penting kalau buat saya. Jadi disiplin ini kan memiliki pengertian luas. Disiplin dalam hal apapun, taat mengerjakan tugas, disiplin pada saat ada guru menyampaikan materi, siswanya mendengarkan, nggak ngobrol sendiri. Pastinya pada saat kita melihat siswa yang seperti itu, semua guru akan merasa senang pasti. Terima kasih. Itu akhirnya jadi murid impian gitu, pokoknya yang manut, mengerjakan tugas gitu ya, tepat waktu, pokoknya gurunya happy. Ya. Nah, selanjutnya tindakan apa yang membuat Bapak Ibu guru marah terhadap murid? Nah, mungkin Bapak Ibu guru punya pengalaman pribadi.
Saya lanjutkan. Tadi jawaban saya, harapan saya itu memang ada kaitannya. Jadi begitu anak-anak itu tidak disiplin di kelas, itu buat kita itu kadang-kadang sampai mood kita ngajar itu langsung down, males gitu. Satu hal yang paling sangat saya itu tidak suka pada siswa saya apabila ada 1-2 siswa itu saat kita memberikan penjelasan, yang mana pasti kita berharap penjelasan itu didengarkan banyak siswa yang di kelas. Ada siswa yang tidak fokus. Kalau tidak fokusnya tidak mengganggu pembelajaran, oke lah. Tidak fokusnya kadang usil kepada teman, bicara sendiri, guru sendiri, itu pasti wah tiba-tiba emosi tingkat tinggi kalau sudah seperti itu. Terima kasih. Emosi tingkat dewa. Monggo yang lain mungkin Bu Iki pengalamannya. Hal yang membuat saya marah adalah ketika siswa tidak disiplin, siswa tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya ketika kita menjelaskan dia masih sibuk sendiri, bercanda sendiri sama temannya, itu yang membuat kemudian emosi kita keluar. Ini cukup. Langsung naik darah. Emosi dari luar. Monggo Bu Retno mungkin ada unek-unek. Ya mungkin kalau saya lihat itu anaknya kalau misalnya kelas 7C itu ada anak tertentu yang tiap saya ngajak keluar masuk tidak memperhatikan, kemudian alasannya tak kelihatan kok saya di depan tiduran. Seperti itu yang membuat saya marah. Kita nggak sendiri nggak bisa apa-apa itu aja, tapi ya kita sebagai guru ya harus sabar. Nah, satu lagi mungkin Bu Ica pengalamannya ya, apa yang membuat Bu Ica marah dengan siswa? Hampir sama dengan hal yang lain, mungkin tidak disiplin. Tadi katanya ngobrol sendiri, luar masuk kelas itu sebenarnya kasuistik ya, terjadi di setiap kelas. Dan saya yakin setiap kelas itu punya masalahnya sendiri dengan karakter yang berbeda. Mungkin kelas A tidak disiplin, kelas B bukan tidak disiplin, tapi yaitu semau-maunya. Kalau di kelas ada beberapa yang tidak tertib seperti itu. Kalau pengalaman saya pribadi, untuk kenapa saya pernah marah itu kadang anak sekarang hubungan dengan kita itu memperlakukan kita kadang seperti teman yang mereka kadang lupa akan batasan antara bagaimana bicara dengan gurunya, bagaimana bicara dengan temannya. Kadang mereka ada yang beberapa dari mereka yang masih belum membedakan bagaimana cara bersikap dan berbicara santunnya kepada antara guru dan kepada temannya, itu saja. Sopan santunnya anak sekarang memang berkurang ya, degradasi moral ya Bapak Ibu. Dan sama itu juga saya alami. Ya. Masalahnya sama. Nah, sekarang apakah Bapak Ibu mengetahui mereka melakukan hal tersebut kira-kira karena keinginan sendiri atau takut terhadap Bapak Ibu? Jadi tadi kan siswanya senang, Bapak Ibu senang kalau siswa melakukan ini itu yang disuruh Bapak Ibu dilakukan. Nah, kira-kira Bapak Ibu tahu tidak mereka melakukan itu atas kemauannya sendiri atau hanya karena takut dimarahi atau takut tidak dapat nilai? Nah, gimana kira-kira? Kalau saya ya maunya mereka melakukannya karena kemauan sendiri, karena memang kalau sudah kemauan sendiri berarti ada kesadaran dari dirinya untuk melakukan apa yang diharapkan oleh guru seperti itu. Kalau misalkan karena takut mungkin hanya pada saat itu saja. Nanti begitu gurunya keluar atau begitu dia keluar dari lingkungan itu, pasti dia akan tidak akan bisa melekat apa yang harus dia lakukan. Itu memang harus semuanya dari keinginan sendiri. Menurut saya seperti itu.
keluarkan unek-unekmu dalam pembelajaran ini. Kira-kira apa kesulitannya? Jadi kita akan bantu. Terkadang anak juga ada yang pura-pura melihat tapi nggak nyambung ada fokus katanya gitu. Dalam kita belajar ditanya dia nggak tahu, suruh ulangi apa Pak? Itu yang buat jengkel. Tapi karena kita seorang bapak harus bisa merubah sifat anak itu, mungkin karena kurang fokusnya itu dengan permasalahan di rumah atau di mana, tidak tahu. Itu kira-kira. Terima kasih. Sebenarnya apa yang mau kita bahas nanti itu sudah terjawab. Ya. Tadi Bune bilang ada motivasi dari dalam diri, berarti motivasi intrinsik ya Bune. Nah itu sebenarnya kuncinya ya. Nah yang selanjutnya Bapak, yang terakhir, apakah Bapak Ibu mengetahui mereka melakukannya, jadi melakukan kesalahan, berbuat nakal, bermasalah itu karena ada alasan lain. Jadi kan pernah bertanya dari hati ke hati nggak pada murid? Pernah deh Bapak Ibu? Coba mungkin ada yang mau menyuarakan. Ini sambil mungkin sharing ya. Jadi pengalaman memang, pengalaman pribadi saya. Setiap kali ada anak itu sebenarnya melakukan tindak ketidakdisiplinan itu kan memang mereka itu sebenarnya punya alasan tertentu gitu. Tidak serta-merta mereka itu seperti itu. Pasti punya latar belakang yang mohon maaf. Kayaknya memang ditakdirkan dia menjadi anak yang usil, dia menjadi anak yang penurut, dia menjadi anak yang memang baik-baik saja. Itu kayaknya memang sebuah takdir. Namun apakah ini tidak bisa diubah? Bisa, insya Allah. Jadi pengalaman saya dulu di kelas 7, ada salah satu siswa yang saya ajar dari 5 kelas di kelas 7 itu, anak ini setiap hari pekerjaannya bengong aja, diterangkan bengong, tidak fokus sama sekali. Setiap kali ada tugas dia juga nggak pernah mengerjakan. Akhirnya saya tertarik dengan anak ini. Kalau laki-laki mungkin saya bisa maklum. Anak laki-laki itu memang mohon maaf bukan pembeda, tapi kebanyakan yang memiliki perilaku untuk menyimpang itu karena memang kenakalan laki-laki kan berbeda dengan perempuan. Ini yang saya ceritakan justru anak perempuan. Jadi melihat seperti itu, saya pernah cerita ke Bu Ani kan ya. Melihat seperti itu akhirnya saya berganti. Dia saya tanya. Suatu saat tidak ada satupun teman yang mau menemani dia di kelompok itu. Jadi dia ditinggal. Dia diisolasikan, terisolir dengan teman-temannya. Nah, suatu saat waktunya dia harus presentasi sendiri karena kelompok, padahal ya sudah, ayo kamu masuk kelompok ini. Dia sendiri juga tidak mau. Tidak, biarkan ibu saya sendiri. Setelah saya tanya, dia malah nangis. Ternyata disampaikan bla-bla-bla, intinya dia itu sebenarnya pengen protes mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Karena ternyata orang tuanya, ibunya sibuk, bapaknya sibuk mencari uang tentunya, namanya kepala keluarga. Uang sakunya setiap hari minimal 25.000. Banyak ya? Minimal 25.000. Wah, buat apa? Setelah saya gali, apa yang kamu lakukan setiap hari nak, sehingga kamu tidak sampai bisa mengerjakan tugas, kamu sampai nggak sempat ini itu. Jadi dia setiap habis maghrib itu dia pasti keluar, pulang nanti jam 11 malam. Apa yang menjadi cewek? Apa yang dia lakukan? Dia nongkrong bersama teman laki-lakinya, rokokan, minum-minuman. Ya Allah, saya langsung hati itu rasanya nangis. Kamu nggak pernah ditegur sama orang tuanya? Enggak. Pokok saya pulang sampai rumah, ya sudah. Ibu saya
saya. Padahal ibunya bukan pekerja, ibu rumah tangga murni. Nah, dengan perjalanan waktu kemarin itu saya ngawasi di ruang dia. Saya sapa dia, kamu baik-baik saja nak. Terus dia kok terus meneteskan air mata bilang, suatu saat saya kepingin curhat ibu. Oh iya boleh. Terus tak tanya, kamu masih suka keluar malam? Iya. Kamu masih suka nongkrong? Iya. Kamu masih perokok dan peminum? Iya. Coba Bapak Ibu, yang seperti ini loh, ternyata siswa kita ada yang seperti ini gitu. Nah, itulah Bang. Jadi insya Allah saya memang kalau ada anak yang memang punya perilaku agak menyimpang itu saya punya ketertarikan sendiri, itu mesti tak tanya, kamu kenapa kok gini, kamu kenapa kok gini gitu. Ujung-ujungnya memang dia di rumah itu jauh dari perhatian dan pengawasan orang tua. Terima kasih. Sebenarnya kalau melihat anak kayak gitu itu kita malah kasihan gitu. Nah itu juga yang menjadi materi kita sudah terjawab. Nah jadi sebenarnya apa yang mau saya sampaikan itu kita semua itu, apalagi Bapak Ibu sudah melakukannya nih. Cuma mungkin labelingnya, penamaannya aja. Ini namanya apa, ini itu, istilahnya apa. Padahal semua sudah pernah kita lakukan. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, memang kita hendaknya memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Ya, Bapak Ibu, jadi ketika kita ingin mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, hendaknya kita menerapkan pembiasaan budaya positif. Jadi materi kita hari ini yaitu konsep inti budaya positif. Nah sekali lagi Bapak Ibu, saya tekankan hari ini kita hanya sharing ya, bukan berarti saya menggurui jenengan. Saya yakin jenengan punya segudang pengalaman yang luar biasa. Jadi kita berdiskusi di sini untuk kebaikan sekolah kita ke depannya ya. Yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah dari ketujuh ini kira-kira ada yang mungkin istilah yang belum pernah Bapak Ibu dengar? Segitiga restitusi. Semua ini sebenarnya tadi sudah kita bicarakan ya Bapak Ibu. Nah kita akan masuk ke materi yang pertama ya Bapak Ibu, paradigma perubahan belajar. Nah dalam mewujudkan budaya positif diperlukan kerjasama antar warga sekolah. Kita tidak bisa hanya sendirian ingin memajukan sekolah ini melakukan pembiasaan budaya positif, tidak akan bisa, harus saling kerja sama. Nah kerjasama yang baik akan menciptakan kolaborasi, kemudian toleransi dan komunikasi yang baik antar seluruh warga sekolah. Jadi sebenarnya dihindari kalau ada orang yang bahasa Jawanya nyegeh-nyegeh gitu ya, ada orang yang mau melakukan yang terbaik, tiba-tiba ada yang nyegeh-nyegeh, nah akhirnya malah surut semangatnya. Jadi kita harus saling kerjasama bahu-membahu untuk melaksanakan pembiasaan budaya positif. Nah jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia. Kalau murid bahagia, tentunya gurunya juga jauh lebih bahagia, dan guru yang saling mendukung, menguatkan, dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Alangkah indahnya kalau kita punya sekolah yang aman, nyaman,
Bapak Ibu, paradigma perubahan belajar. Monggo kita akan bermain sebentar. Boleh? Tolong maju sebentar, boleh? Dengan Pak T. Kita akan bermain genggaman tangan ya, Bapak Ibu. Ini minta tolong jenengan tuliskan di sini, dengan tuliskan sesuatu yang berharga, yang sangat berharga bagi Bune. Dikasih tahu Pak T. Buat Bune. Nanti kalau sudah digenggam ya Bune, jangan sampai muncul. Kan terbiasa nggak percaya diri. Nah, sesuatu yang berharga untuk Bune sekarang sudah ada di genggamannya Bune. Nah, tuh digenggam Bune, jangan sampai jatuh. Nah, tugasnya Pak T sekarang mencoba membuka yang ada di genggamannya Bune. Tapi jangan ditarik ya Pak T ya. Boleh dengan kata-kata yang halus, dibujuk, mungkin dirayu Bune supaya Bune mau membuka genggaman tangannya ini loh, oke? Awas Bune, jangan dikasih tahu kan, monggo Pak T. Pakai apa sih itu? Kayaknya menarik. Ini kan jam pelajaran Pak D, kok bukan gitu. Coba lihat dulu apa sih? Ini berapa marah? Coba daripada nanti ganggu yang lain, yang kasihan kan. Coba lihat, enggak, tapi enggak marah. Enggak dong, enggak, aku rahasia berdua. Anak-anak jangan lihat ya. Kalau janji itu insya Allah saya tepati. Ya anak-anak tahu kan, saya kalau janji selalu kita pati kan. Iya ya. Oh subhanallah. Kayaknya asik ya, aku mau lihat ya. Oh subhanallah. Saya merinding saya. Ternyata Neng ini ya, ternyata ingin belajar itu supaya bahagia, semua orang bahagia gitu. Ya Allah, jadi tulisan di sini saya tadi bilang nggak boleh ngomong kan? Ini karena bagus ya. Kebahagiaan murid, ya Allah. Jadi kalian tuh pengen bahagia ya dalam pelajaran batin ya? Oke, yuk kita bahagia bersama. Guru sejati, guru yang hebat. Nah, itu adalah sesuatu yang berharga bagi Bune, tapi bisa dibagikan kepada orang lain supaya orang lain bisa tertular semangatnya seperti Bune. Nah, dari permainan genggaman tangan ini sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil? Pelajarannya apa kira-kira? Menurut jenengan? Terima kasih. Sebetulnya saya itu lagi sebetulnya Aku berhasil ya. tadi ceritanya Bu Ati itu sangat menginspirasi. Seandainya kita bisa berkomunikasi, jadi intinya adalah benar yang tadi disampaikan oleh Bu Ati, bahwa untuk mencapai suatu tujuan apapun itu, komunikasi yang baik itu yang paling penting. Kalau kita mau berkomunikasi tentang apa yang kita halangan, hambatan, apa yang membuat kita berlaku seperti ini, berlaku seperti itu. Jadi intinya adalah komunikasi. Nah, setelah berkomunikasi ada tempat untuk berbagi, terutama guru. Maka tentu menjadi tanggung jawab bagi
asalkan semua guru bisa melakukan hal itu, tidak peduli guru sendiri juga punya masalah. Kalau kita sedikit lah meluangkan waktu berapa persen dari waktu kita untuk keluarga kita sendiri dengan memperhatikan anak-anak kita, saya yakin semua bisa kita lalui dengan baik. Mungkin seperti itu. Jadi berawal dari anak yang bermasalah, mereka punya backgroundnya masing-masing. Ya, jadi makanya kita sebagai guru harus mendalami kira-kira apa motivasi anak-anak melakukan itu, sehingga nantinya mereka belajar itu bisa bahagia, murid bisa menjadi murid yang bahagia. Nah, Bapak Ibu, dari teori genggaman tangan ini kita bisa melihat bahwa teori ini berhubungan dengan teori kontrol diri manusia. Jadi setiap anak itu mempunyai kontrol dirinya masing-masing. Jadi seperti Buning tadi, sesuatu yang berharga bagi Buning, tapi Buning mau membaginya, itu sebenarnya bukan berarti karena Pak Ted menyuruh Buning, tapi apa? Kalau menurut teorinya karena Buning mengizinkan diri Buning untuk mengontrol diri Buning sendiri. Jadi Buning mengizinkan saya ini untuk dikontrol, makanya akhirnya Buning memberikan sesuatu yang berharga itu, dan itu sesuatu yang baik. Kecuali kalau misalkan sesuatu tentang keluarga, rahasia yang harus kita jaga dan orang lain tidak perlu tahu, mungkin tidak akan dibagikan. Tapi karena itu bisa dibagikan dengan banyak orang dan bermanfaat, makanya Buning bagikan. Sama seperti kita kepada anak-anak. Jadi kita sebenarnya tidak bisa mengontrol anak-anak. Kita menganggap bahwa kita itu bisa mengontrol mereka. Sejatinya mereka sendirilah yang mengontrol diri mereka sendiri. Seperti itu ya. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kita sebenarnya semua sama-sama ya Pak Ibu pernah mengalami miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi bahwa kita bisa mengontrol guru itu sebenarnya adalah ilusi belaka. Padahal sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol mereka. Jadi hanya mereka sendirilah yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Betul kata Buning, kalau mereka mempunyai kesadaran dalam diri dari hati nuraninya, mereka akan melakukan tanpa disuruh. Jadi kalau kita menyuruh mereka melakukan sesuatu, oke, saat ini mereka mau. Ya, kalau bukan karena motivasi intrinsik atau dalam diri, siapa tahu di suatu hari kemudian mereka akan kembali ke arah yang negatif lagi. Makanya tugas kita untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu bisa kita artikan sebagai bujukan. Kita membujuk siswa seolah-olah siswa akan mau melakukan apapun kalau kita bujuk. Padahal sebenarnya tidak. Itu hanya ilusi saja. Mereka sendiri yang mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya seperti itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal sebenarnya itu juga ilusi. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kadang kita merasa bahwa kita ini guru, kita berhak memaksa anak-anak untuk melakukan sesuai dengan keinginan kita. Nah, mungkin sekali waktu karena ada kita, mereka melakukannya. Tapi kalau kita lemah, nah akhirnya mereka kembali ke jalan yang kurang benar. Kalau bukan karena dalam dirinya itu mau melakukan itu. Tapi kalau sudah dari motivasi intrinsik, ada gurunya, tidak ada gurunya yang mengerjakan tugas, ada gurunya, tidak ada gurunya yang duduk mengerjakan, mendengarkan. Ya. Jadi intinya itu sama seperti kita. Misalnya kepala sekolah menyuruh kita melakukan sesuatu, kira-kira Bapak Ibu mau nggak? Kalau kepala sekolah menyuruh kita ada tugas ini, kira-kira mau nggak? Mau ya. Misalkan datang jam 7:04 misalkan. Nah, kalau kepala sekolahnya standby, nah misalkan standby kok ada
jam 7 kurang seperempat kita ada di sekolah. Jadi intinya itu berarti apa Bapak Ibu? Dari kesadaran diri masing-masing. Nah, jadi mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi dulu kita menganggap bahwa realitas atau kebutuhan siswa itu sama semua. Semua orang melihat hal yang sama. Kita menganggap kayak gitu. Wes pokoknya kelas ini misalkan ya, ini saya harus kasih tahu ini dan mereka harus bisa ini semuanya. Padahal menurut teori kontrol kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Ya, jadi 32 anak itu mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda dan setiap orang memiliki gambaran. Karena kebutuhannya beda, otomatis cita-citanya pun atau pandangan hidupnya itu juga berbeda. Makanya kita harus bergeser dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi kita harus memandang bahwa oh, anak-anak ini punya karakteristik yang beda-beda, kebutuhan belajarnya beda, otomatis cara pandangnya, cita-citanya juga berbeda. Nah, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita ingin mengubah orang itu kan sulit ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengubah mereka sesuai dengan yang kita inginkan. Karena berapa orang ini? 8 orang ini memandang kehidupan pasti juga berbeda. Apalagi siswa kita yang masih butuh banyak tuntunan dari Bapak Ibu. Nah, terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita kadang sering judgement ke anak-anak. Ini salah, itu nggak benar, nggak sesuai dengan aturan. Padahal semua perilaku mempunyai tujuannya masing-masing. Mereka itu punya motivasi, entah itu baik, jelek, mereka itu punya tujuan. Kenapa kok melakukan itu? Nah, orang lain bisa mengontrol saya, padahal itu salah. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Nggak bisa, orang lain nggak bisa mengontrol kita. Terus saya bisa mengontrol orang lain, sama. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya? Pemaksaan ada pada saat bujukan. Jadi kita itu misal kita membujuk anak, ternyata anak nggak mau, akhirnya kita paksa mereka. Kalau mereka melakukan itu dan kita menganggap itu berhasil, padahal sebenarnya adalah harus ada kolaborasi. Caranya bagaimana? Dengan kita komunikasi seperti Bu Ati tadi, ya, Buning juga. Terus adanya konsensus. Nah, konsensus itu adalah kesepakatan. Jadi kesepakatan antara guru dan murid. Oh, nanti kalau misalkan kamu gini, berarti kamu akan seperti ini. Jadi murid itu kita ajak untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi mereka itu bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Makanya ini ada model berpikir menang-menang. Jadi kita tidak bisa menganggap, alah pokoknya kalau murid salah berarti dia kalah. Kita gurunya ini harus menang, nggak boleh kalah. Padahal sebenarnya win-win solution Bapak Ibu. Kita harus tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Harus sama-sama menang. Jadi kita membuat siswa itu mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, sehingga siswa tidak menjadi pribadi yang down. Akhirnya ketika kita, oh kamu gini, kamu salah, kamu selalu salah, akhirnya dia merasa bahwa aku ini kok orang yang tidak berguna, jadi identitas yang gagal. Nah, itu akhirnya bisa menjadi karakter Bapak Ibu, dan sampai di masa yang akan datang, sampai dewasa dia menganggap bahwa dirinya itu tidak bisa. Ya, seperti ke anak-anak kita sendiri. Sebenarnya kita ini bisa diterapkan ke anak-anak kita juga, ya Bapak Ibu. Jadi kalau melakukan kesalahan, buatlah mereka bisa bertanggung jawab. Nah, yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Nah, sebenarnya disiplin positif itu awal
mengacu pada itu, anak-anak supaya sadar menguatkan karakter sesuai profil belajar Pancasila. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga murid memahami dan sadar berdasarkan motivasi internal seperti yang Bunin katakan tadi, bukan karena paksaan, pujian maupun hukuman. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini ada hubungannya dengan anak-anak kita kenapa kok melakukan hal yang kurang baik. Nah, sebenarnya setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar manusia. Apa yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya murid, kita sebagai orang dewasa pun itu seperti itu. Jadi semua punya tujuan tertentu dan kita melakukan usaha terbaik kita supaya tercapai tujuan tersebut. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup, survival. Apa saja? Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi misalkan kita ketemu murid waktu pelajaran kok ternyata izin ke kamar mandi, ternyata dia beli-beli. Nah, itu sebenarnya dia ingin apa? Dia ingin mewujudkan kebutuhan dasarnya apa? Bertahan hidup. Jadi semua ada tujuannya, ya. Mungkin dia makanya kita komunikasi. Kenapa kok kamu ke kantin? Karena tadi nggak sarapan. Pasti ada alasan dulu. Kenapa kok nggak sarapan? Karena ibunya sibuk. Ya gitu. Terus kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, tadi itu yang ceritanya berarti itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Kadang banyak loh anak kita ini ternyata yang dikucilkan, nggak punya teman. Nah, seperti tadi buat kasusnya itu jelas-jelas dia ingin diperhatikan. Jadi dia itu ingin mewujudkan kebutuhan kasih sayang akhirnya dengan apa? Mencari sesuatu di luar. Nah, itu kasihan sekali sebenarnya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan penguasaan. Jadi isinya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ada anak kita itu yang apa namanya entah bisa atau bisa beneran atau enggak. Nah, kayak kelihatannya kok kayak bisa gitu ya. Tapi ternyata ditanya kok, loh. Jadi dia ingin mewujudkan aku ini loh bisa, aku loh mampu gitu ya, dia harga diri. Terus kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, menjadi bagian dalam kelompok. Kadang anak-anak ada protes, Bu, jangan di kelas aja, Bu, gini. Nah, karena sebenarnya mereka ingin mewujudkan apa kebebasan itu tadi Bapak Ibu ya. Panas Bu, belajar di luar. Nah gitu. Bu, ini itu, dia Bu. Nah gitu itu dia ingin bebas, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka ingin mewujudkan kok dia guyon aja di kelas. Nah sebenarnya dia ingin mewujudkan apa? Kebutuhan kesenangan gitu Bapak Ibu. Jadi ya, makanya mereka melakukan itu, mereka belum tahu posisi-posisinya, ini benar atau enggak, ini waktunya tepat atau tidak gitu. Nah, itu adalah tugas kita Bapak Ibu untuk bisa mendekati komunikasi kepada anak-anak. Kadang ada anak itu di kelas tiba-tiba unduk-unduk ke depan gitu ya, Bu anu gitu ya, dikit-dikit anu ya, itu camper. Dikit-dikit tanya gitu ya. Kadang ada yang menunjukkan, Bu tas saya baru
sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernah nggak Bapak Ibu punya siswa kayak gitu? Karena gara-gara imbalan dia akhirnya mau melakukan sesuatu. Nah, jika murid kita melakukan sesuatu karena dua faktor ini, berarti itu masih berasal dari motivasi eksternal dari luar. Jadi belum internal, belum bagus Bapak Ibu. Jadi yang paling baik adalah motivasi internal. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi entah ada guru, nggak ada guru, saya harus tertib kayak gitu ya. Itu sudah melalui kesadaran diri. Akhirnya kita sebagai guru harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Pernah nggak Bapak Ibu memberi penghargaan? Pernah. Dalam bentuk apa Bapak Ibu? Kalau saya karena ingin dapat ada yang dapat 100, saya punya 1000. Karena ya mungkin jengkel, ada rasa biar coba siapa yang bisa dapat 100 saya kasih permen itu satu bungkus itu. Ya benar ada yang dapat 100 Bu. Tapi lama-lama kebiasaan itu kok saya rasa kok nggak baik. Artinya setiap kali dia melakukan sesuatu, Bu dapat hadiah ya. Jadi terus bertanya seperti itu. Akhirnya saya ngaku, ini berarti kamu ini melakukan karena dapat hadiah kan? Nah, saya juga tekor ini dari seperti itu. Makanya pernah itu Bu. Akhirnya saya kurangi dan sampai sekarang akhirnya enggak sama sekali. Kata apa dikatakan pelit enggak tahu. Iya kayak gitu, berarti belum muncul motivasi intrinsiknya ya Bapak Ibu, masih eksternal. Nah Bapak Ibu, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tadi kan kita membahas ada hukuman. Nah hukuman itu seperti apa sih? Hukuman tidak, ciri-cirinya tidak terencana, tiba-tiba. Jadi murid melakukan kesalahan, kamu ini seperti ini terus diomeli langsung ya. Terus kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Kadang kok orang-orang guru ini marah, nggak jelas gitu ya. Jangan-jangan ada masalah di rumah. Habis itu ketemu murid berbuat salah langsung tes gitu ya. Bersifat satu arah. Jadi murid itu tidak diajak berkomunikasi. Jadi cuma gurunya aja. Berupa hukuman psikis maupun fisik. Jadi hukuman itu bisa psikis dan fisik. Kalau fisik mungkin bisa hilang ya. Yang psikis ini ya Bapak Ibu, kalau sudah membekas di dalam diri, bapak itu, ibu itu dulu gini ke saya diginikan, kata-katanya seperti ini, menusuk dalam hati. Nah itu sampai mereka dewasa itu masih cekcek Bapak Ibu. Seperti itu. Nah konsekuensi, apa itu konsekuensi? Nah kalau konsekuensi terencana dan disepakati sesuai peraturan. Jadi siswa diajak berkomunikasi. Nah nanti kamu kalau terlambat, berarti kamu nanti pulangnya harus akhir loh ya. Nah jadi ada apa ya, diskusi, ada komunikasi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sebenarnya konsekuensi itu murid sebenarnya nggak nyaman Bapak Ibu. Meskipun itu bagus, tapi tetap ada rasa tidak nyaman karena dia harus melakukan konsekuensinya itu tadi. Nah terus sikap guru selalu memonitor murid. Nah, jadi sepertinya diawasi aja. Kalau tidak membuang sampah di tempatnya apa, akhirnya seperti diawasi, ada CCTV gitu ya Bapak Ibu. Nah yang ketiga restitusi. Nah hukuman itu warnanya merah, jadi merah sebaiknya kita hindari. Konsekuensi masih kuning, inilah kita lakukan ya. Restitusi hijau, ayo lanjut. Nah apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ada
Jadi ada kolaborasi antara guru dan murid sehingga mereka menemukan solusi dari permasalahannya. Saya yakin Bapak Ibu sudah seperti Bu Ati, dari hati ke hati sudah kita lakukan semua ini sebenarnya Bapak Ibu. Next, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini Bu Ning yang jenengan cerita tadi itu ya. Jadi apa sih? Ternyata penghargaan itu juga bisa menghukum kita. Kita jadi seperti bumerang untuk kita sendiri. Nah, jadi ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin secara jangka pendek, pokoknya yang dapat 100 saya kasih hadiah. Nah, langsung satu kelas bisa dapat 100 semua itu Bu Ning. Nah, tapi jangka panjangnya ternyata itu mengefek-efeknya kepada gurunya juga kepada siswanya. Jadi kalau misalnya nggak ada hadiah, Bu Ning, hari ini ada hadiah nggak? Nah, kalau nggak ada, protes biasanya kayak gitu. Nah, penghargaan tidak efektif seperti itu tadi ya, tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Jadi misalkan si Bu Iki terus yang dia yang lain, oh Iki terus, nah gitu ya, kok itu terus saya juga mau dapat gitu kan Bu. Jadi ada rasa iri dalam diri siswa. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, tadi pertamanya dapat 100, giliran nggak ada, tiba-tiba 80, 60, 50, malah nggak ngerjakan sama sekali. Nah, terus penghargaan mematikan kreativitas, mengurangi kualitas. Jadi itu tadi, nunggu penghargaan. Bapak Ibu hari ini, nah saya juga pernah Bapak Ibu, ada bintang enggak? Dikasih bintang enggak? Lempol. Oh, gitu. Terus anak-anak itu akhirnya apa? Mereka jadi nggak kreatif melakukan sesuatu kalau ada bintangnya, kalau ada penghargaannya. Penghargaan menghukum. Nah itu tadi Bapak Ibu, menghukum. Jadi yang baik adalah motivasi dalam diri. Tetap itu yang terbaik ya Bapak Ibu, motivasi intrinsik. Next, posisi kontrol seorang guru. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu ya. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau CCTV. Yang kelima sebagai manajer. Nah, ayo sekarang kita melakukan pengakuan. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Posisi mana? Posisi penghukum. Sama. Saya malah pernah melakukan semua. Jadi malu sekarang. Bapak Ibu, intinya ya sama, kita kayaknya semua itu pernah kita lakukan gitu. Pak Teh, gimana Pak Teh? Ya mungkin semua itu pernah, tapi jarang. Yang paling banyak itu saya kepada para teman. Karena di pelajaran olahraga itu kan memang apa yang banyak masalah di lapangan. Apalagi pada saat istirahat kita sering melihat anak-anak melakukan hal-hal yang itu seringkali kita itu bicara dari hati, kemudian tidak menunjukkan saya sebagai seorang guru. Jadi makanya melihat Bapak Ibu mungkin melihat saya seringkali sama anak-anak menyapa seperti si Pak. Ketika dia beli apa makanan, halo si Pak, itu sebenarnya saya membuat supaya dia itu juga memiliki ya, bahwa ada teman, ada yang memperhatikan. Terima kasih. Ya, sebenarnya semua ini pilihan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau jadi penghukum atau membuat merasa bersalah, teman, pemantau, tapi alangkah lebih baiknya karena nggak apa-apa sekarang masih 4 itu, tapi
menjadi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah itu tadi posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas yang positif, bukan identitas yang gagal. Dia menjadi anak yang percaya diri, bukan yang rendah diri, seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini mau ada yang disaringkan? Lanjut ke? Nah Bapak Ibu, jika kita melihat sebagai penghukum, nah, ciri-cirinya menghardik, menunjuk-nunjuk, nah berkaca pinggang dan membentak. Kamu ini sudah dikasih tahu berkali-kali masih saja. Nah, hukuman fisik, ayo lari di lapangan 10 kali. Nah, hukuman fisik dampaknya apa Bapak Ibu? Anak menjadi pendendam. Jadi ketika pelajarannya ibu-ibu malah nggak mau, saya takut, saya gitu ya. Akhirnya kadang ketika mereka takut itu bukan malah melakukan sesuatu Bapak Ibu, malah menghindari tugas. Saya punya murid itu ya kayak gitu, dia takut sama salah satu guru malah hilang. Kan malah apa? Didekati gurunya enggak, malah hilang. Ketika pelajarannya malah dia ke luar kelas. Nah, tidak menyukai guru dan mabel tertentu itu tadi. Pembuat merasa bersalah, suaranya lembut, kamu menyalahkan siswa, kamu itu gimana Tondo? Kok kayak gitu, kayak gini nanti ibu kalau ditegur kepala sekolah gimana loh? Dia akhirnya merasa bersalah, ya Allah karena saya, guru saya ditegur kepala sekolah. Nah, terus kadang gini, kamu ini gimana? Sudah orang tuanya capek-capek mencari uang, kamu di sekolah saya kasih saja. Nah, akhirnya merasa bersalah. Ya Allah, nah gitu. Guru menyatakan kesalahan siswa dan guru menderita dan siswa menderita Bapak Ibu. Nah dampaknya membuat siswa merasa bersalah, gara-gara saya, orang tua saya. Nah kemudian dia menjadi pribadi yang rendah diri. Saya ini anak yang rendah diri yang membuat guru menjadi seperti ini. Orang tua saya menerangkan susah mencari uang, nah saya kok enak-enakan. Nah, akhirnya dia menjadi orang yang tidak pede Bapak Ibu. Selamat datang Ibu Kepala Sekolah. Kemudian yang ketiga menjadi teman. Guru bersikap ramah seperti Pak Tek, ada sifat tos. Nah cenderung biasanya guru untuk menghangatkan suasana. Jadi Pak Tek, kadang-kadang halo, jadi kayak temannya Pak Cuk juga kayak gitu sepertinya ya. Nah dampaknya apa? Murid bergantung pada satu orang, tetap ada dampaknya. Jadi kalau disuruh orang lain, guru lain nggak mau, nggak mau, saya maunya sama Pak Tek. Nah saya maunya sama Pak Cuk. Nah gitu. Kalau disuruh yang lain, bunda nyuruh, ayo kamu ambil sampahnya, nggak mau. Sama Pak Tek. Nah gitu. Terus membuat siswa menjadi tidak mandiri, akhirnya ketergantungan sama satu guru itu. Dikit-dikit pasti kayak gitu akan ke Pak Tek terus. Kayak anak yang kayak itu seperti itu gitu. Iya, jadi tempat curhat apa-apa tiba-tiba nangis ke salah satu guru yang dia merasa dekat seperti teman. Akhirnya dia tidak mandiri ya Bapak Ibu. Next sebagai pemantau. Nah ini nada bicara dan ekspresi datar. Ayo, kamu sudah berapa kali ini melakukan kesalahan ini? Nah, identitasnya berhasil, kelihatannya berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Nah, dampaknya apa? Menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Jadi apa namanya kayak bullying tadi, ya, melakukan sesuatu kalau ada penghargaannya dia tidak melihat bahwa oh nilai kebajikan apa yang saya dapat ketika saya melakukan itu. Pokoknya dapat permen, nah itu yang penting tadi ya. Tidak sepenuhnya mandiri. Jadi anak masih ada rasa bergantung sama
gurunya ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sebagai manajer, suaranya netral ya, tidak ada tinggi, tidak rendah, netral. Tercipta identitas positif atau berhasil di situ. Anak-anak jadi percaya diri, mengajukan pertanyaan bermakna. Ya Bapak Ibu, ada komunikasi. Kenapa kamu kok melakukan ini? Kamu pasti punya alasan. Nah, membantu siswa mengerjakan masalah. Ayo, kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memecahkan masalah ini? Dampaknya apa? Murid mandiri. Mereka menemukan apa pemecahan dari masalahnya sendiri. Mereka jadi jiwa yang identitasnya itu sukses ya Bapak Ibu. Mereka tidak rendah diri, mereka menjadi percaya diri. Sanggup ya Bapak Ibu? Sebagai manajer, enggak apa-apa. Namanya juga masih belajar, proses itu enggak apa-apa. Sekarang kita udah pemantau, boleh. Jadi teman boleh. Pokoknya dikurangi sebagai pendukung, ya. Nah, contoh penerapan posisi kontrol. Kasusnya ini Bapak Ibu. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita kan pernah ya Bapak Ibu. Kayak gitu. Kalau kita sebagai penghukum, kita akan bilang hormat sama bendera selama 1 jam. Nah, gitu. Langsung tanpa babi-bu. Tapi kalau membuat merasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu. Akhirnya dia jadi kesal, merasa bersalah. Ya Allah, gitu ya. Terus jadi teman, jadi praktek tadi. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini aja. Terus ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi. Ini kita yang sering ya Bapak Ibu. Ya udah sekali ini aja, besok jangan diulangi lagi. Nah gitu, kita menjadi posisi sebagai teman. Akhirnya apa? Kalau ketemu ibu itu saling karena senang. Kalau ketemu ibu yang jadi penghukum, pura-pura enggak. Nah kayak gitu. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya apa sih? Jadi seolah-olah guru itu punya catatan semua ya Bapak Ibu. Setelah upacara, kamu harus beli atribut di vokasi loh ya. Dan jangan diulangi lagi. Terakhir Bapak Ibu, sebagai manajer. Nah, kalau ini suaranya netral, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi ada komunikasi. Oh iya, saya salah. Oh, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki ini? Nah, itu kita sebagai manajer. Siap ya Bapak Ibu? Nah, yuk kita selamat pagi dulu. Selamat pagi. Pagi, Eri. Nah, lagi. Selamat pagi. Pagi, Eri. Nah, jadi jangan happy ya Bapak Ibu. Happy. Gara-gara posisi manajer. Terus selanjutnya keyakinan kelas. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar keyakinan kelas ini? Pernah ya? Pernah ya? Pernah melakukan nggak dengan keyakinan kelas? Kalau saya pernah, tapi nggak terasa kalau itu keyakinan kelas. Saya baru tahu kalau itu ternyata keyakinan kelas. Isinya apa Bu biasanya keyakinan kelas yang jenengan buat? Ya kalau saya misalkan begini, nanti waktunya matematika, ayo kita sama-sama menggunakan buku berpeta. Satu untuk catatan, satu untuk tugas. Anak-anak pasti tanya, kenapa kok berpeta? Kenapa nggak boleh berpeta? Karena kalau berpeta dalam matematika, dalam menggambar bangun datar, bangun rumah lebih mudah. Oh iya Bu, oke. Nah itu saya rasa itu sudah sepakat. Jadi kalau misalkan mereka melanggar, pasti akan ada konsekuensinya. Apa? Setelah saya lihat gambarnya nih, gambar
berupa pernyataan yang mudah diingat, mudah dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi gini, apa yang Buning buat tadi itu adalah termasuk kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas nanti itu kita lihat kadang anak-anak itu, kamu pengen kelas seperti apa sih impiannya? Oh, saya ingin pelajarannya itu kayak gini, pakai game, terus kemudian nggak ada PR. Anak-anak itu kayak gitu, nggak ada PR, game aja, pembelajaran di luar kelas kayak gitu. Nah, dan itu banyak sekali pendapat dari anak-anak. Keyakinan kelas itu kita ramu, dari kesepakatan kelas itu kita ambil, oh yang ini termasuk ke dalam kedisiplinan, yang ini termasuk dalam saling menghargai atau menghormati. Jadi seperti secara universal, secara globalnya ya Bapak Ibu. Next. Nah, nih pembentukan keyakinan kelas. Jadi pertama itu kayak gini Mbak, Bapak Ibu, bentuknya. Jadi kan kita sosialisasi dulu ya ke anak-anak. Nah, anak-anak hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Nah, kira-kira kelas impian kalian itu seperti apa? Kira-kira kalian mau pelajaran matematika itu kita seperti apa? Buning harus bagaimana? Misalkan seperti itu ya Buning. Nah, bersifat abstrak itu tadi. Oh, seperti ini Bu. Anak-anak harus datang tepat waktu misalkan ketika pembelajaran. Nah, terus habis itu anak-anak harus membawa buku berpeta. Nah, jadi itu nanti kita ramu menjadi pernyataan yang universal. Berarti kami harus melakukan kedisiplinan, meningkatkan kedisiplinan seperti itu Bapak. Jadi disiplin banyak, tepat waktu, bawa buku berpeta seperti itu. Dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi kalau positif berarti nggak boleh ada kata apa Bapak Ibu? Jangan, tidak boleh, dilarang. Nah, sementara kita kan masih menggunakan itu. Dilarang berbicara di dalam kelas. Nah, kemudian tidak boleh terlambat. Nah, jadi tidak boleh, jangan itu harus kita hilangkan menjadi kalimat yang positif. Berarti bagaimana Bapak Ibu? Kalau jangan terlambat datang ke sekolah berarti datanglah tepat waktu. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian sedikit tapi mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas, lalu semua warga kelas dilibatkan. Next, mana di antara pernyataan berikut yang termasuk keyakinan kelas dan peraturan kelas? Yang mana Bapak Ibu? Ini A, ini B. Menurut jenengan kira-kira yang peraturan yang mana? Yang A. Yang B berarti keyakinan kelas. Jadi dilarang, jangan, dilarang, tidak boleh. Nah, itu berarti peraturan kelas. Nah, itu bisa kita simpulkan. Kami akan menjaga kedisiplinan. Kami akan menghormati semua guru dan menghargai sesama teman. Isinya apa? Tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli, dan yang lainnya. Kami akan menjaga kebersihan kelas, menjaga sopan santun. Oke, Bapak Ibu, sepakat ya? Next. Nah, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu sebenarnya segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru. Untuk apa? Supaya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, seperti apa polanya? Nah, namanya segitiga ya, bentuknya segitiga ya Buning. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi setiap orang pernah berbuat salah. Kamu bukan satu-satunya yang berbuat salah. Nah, kemudian validasi kebutuhan. Nah, apa itu? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Jadi ada komunikasi. Kita mengajak mereka itu
kedisiplinan Bu, seperti itu. Terus apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu? Akhirnya mereka, oh ya saya harus minta maaf Bu, oh saya harus mengerjakan tugasnya Bu. Nah itu, akhirnya sebenarnya mereka itu punya solusi atas masalah mereka sendiri. Tinggal kita bisa menuntut mereka Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas tadi. Jadi kita itu ngomongnya ke anak-anak, berbuat salah itu wajar. Bapak Ibu itu dulu juga pernah berbuat salah seperti kamu nak. Nah seperti itu ya. Saya tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mau mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita ngomong gitu, kita stabilkan identitasnya supaya anak-anak menjadi identitas yang positif, yang sukses, bahwa setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Nah, tadi validasi tindakan yang salah itu kalimatnya apa? Jadi kita ajak anak-anak itu kira-kira yang kamu lakukan itu salah apa enggak? Kamu melakukan pelanggaran itu kira-kira melanggar aturan atau tidak? Seperti itu. Kira-kira kamu menyadari tidak itu salah? Nah, jadi kita memvalidasi tindakan yang salah dari anak-anak. Menurutmu kamu melakukan itu suatu pelanggaran atau tidak? Suatu kesalahan atau tidak? Seperti itu Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan. Nah, karena kita sudah membuat keyakinan kelas, maka kita menanyakan kepada anak-anak, keyakinan kelas apa yang sudah kamu melanggar? Seperti itu ya. Jadi mereka sadar bahwa oh saya punya keyakinan kelas yang harus saya taati, seperti itu. Okay? Next. Nah ini Bapak Ibu, saya mencoba untuk melakukan segitiga restitusi ya. Jadi ceritanya si Diki ini suka mengolok-olok temannya, sehingga temannya itu sampai menangis. Nah, kemudian saya mencoba untuk melakukan segitiga restitusi. Nah, saya tanya, Diki, kamu tahu enggak kenapa Bu Hanik memanggil kamu? Enggak tahu Bu. Nah, kamu katanya mengolok-olok temanmu sampai temanmu akhirnya menangis karena dia mengolok sama orang tuanya. Akhirnya dia teringat sama orang tuanya, akhirnya menangis karena orang tuanya ada di perantauan. Nah, sehingga kemudian iya Bu, dia mengaku. Kemudian kira-kira yang kamu lakukan ini salah apa tidak? Salah Bu. Nah, apa yang harus validasi tindakan yang salah? Di situ saya menanyakan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, akhirnya saya akan minta maaf Bu. Nah, gitu. Terus kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Diki, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati Bu. Nah, anak-anak jadi paham. Ya sudah, Diki paham ya apa solusi dari permasalahannya Diki? Iya Bu. Terus apa yang akan kamu lakukan? Saya akan minta maaf tadi bilangnya. Ya sudah, sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Akhirnya anak itu tidak merasa dipersalahkan. Seperti ini, baru belajar Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini. Nah, ini refleksi. Sekarang sebelum kita kuis dulu ya Bapak Ibu. Nah, kuis sebentar aja. Nah, Bapak Ibu, saya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira tidak begitu kelihatan ya Bapak Ibu. Kira-kira itu termasuk hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu?
Nah, betul. Hukuman. Berikan Bu. Kalau di depan di awal misalnya sudah disamakan ini antara guru dan siswa. Misalnya tadi Bu Ani kan tanya gimana nanti pelajaran olahraga kita. Misalnya anak-anak menyepakati dengan anak-anak yang lain semuanya kalau misalnya ada keterlambatan tadi ya, atau ada pelanggaran lari keliling berapa kali Bu? 10 menit ya. Oh ya, lari keliling lapangan kalau itu sudah disepakati antara seluruh siswa dengan guru. Nah kalau terjadi seperti itu lalu melakukan seperti itu ya bukan hukuman tapi konsekuensi. Tapi kalau tanpa ada kesepakatan dulu, tahu-tahu dulu anak melakukan kesalahan disuruh melakukan itu hukuman. Betul sekali Ibu. Jadi kalau misalkan tadi disuruh lari, anak datang kok terlambat, langsung kita suruh lari. Ayo lari ke lapangan 2 kali. Itu berarti apa? Hukuman. Tapi kalau kita sudah membuat keyakinan sekolah dan itu sudah ada, berarti itu termasuk keyakinan konsekuensi. Nah kalau ini Bapak Ibu, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Pak Tek pernah enggak? Oh sering. Nah kira-kira apa Pak Tek? Hukuman apa konsekuensi? Seperti itu, jadi biar malah kayak anak saya sanksinya apa namanya ketika dia terlambat pelajaran. Kenapa? Kalau terlambat itu kan seringkali mengganggu teman yang lain. Maka apa sanksinya, sepakatannya itu di awal pembelajaran. Nah, kalau terlambat, saya bilang aku 10 menit biasanya anak-anak itu sebelum persiapan karena memang sakit dan sebagainya. Nah itu kemudian mereka lari keliling lapangan. Nah, kalau terlambat 1 menit dan 10 menit, 11 menit 1 kali, 2 kali. Sehingga ketika terjadi betul itu bukan saya yang meminta untuk dia lari, tapi anak-anak sendiri, ayo lari terlambat, itu juga anak-anak. Nah, seperti itulah. Jadi kalau sudah ada kesepakatan keyakinan mereka itu nggak usah disuruh ingat ya Bapak Ibu. Oh, lek terlambat nanti kita harus lari. Nah gitu. Apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Betul ya? Selanjutnya Bapak Ibu. Berdiri di depan kelas mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ayo, kamu tidak bisa menjawab matematika. Silakan berdiri angkat 1 kaki. Nah, kira-kira hukuman apa konsekuensi? Kenapa kok? Menurut saya itu hukuman ya Bu, karena dia fisik, hukuman secara fisik, dia terlibat fisik sehingga itu hukuman. Dan timbal baliknya atau ke diri mereka sendiri itu dalam jangka waktu yang lama sehingga akan merasakan sesuatu hal yang sifatnya berat seperti itu. Betul sekali, itu adalah hukuman. Terima kasih. Ketika saya menjelaskan pelajaran di kelas itu ada anak yang ribut terus. Nah, saya punya solusi untuk memberi pertanyaan kepada anak itu tentang apa yang saya jelaskan. Nah, ketika dia tidak bisa menjawab, saya kira kamu sudah pintar, ternyata kamu belum tahu juga ya. Seperti itu kan, kita termasuk apa? Kalau misalkan dia itu tidak memberikan sanksi apa-apa, tapi sudah disepakati belum Pak sebelumnya? Oh, spontanitas ya Bapak Ibu. Ya, iya termasuk hukuman lebih ke arah psikisnya. Tidak tahu apa-apa tiba-tiba ditanyakan gitu. Dia langsung kaget macet. Iya, akhirnya apa tadi yang saya jelaskan? Langsung Next, Bapak Ibu. Nah ini, membersihkan tumpahan air karena tersenggol saat pembelajaran. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi? Karena
dengan kamu. Nah, kira-kira kita ini maksud apa Bapak Ibu? Saya tuh kecewa sama kamu. Nah, kira-kira apa tadi? Pembuat merasa bersalah Ibu. Karena dia siswa merasakan bersalah apa yang dia lakukan. Jadi mereka merasa bahwa itu adalah salah mereka ya. Nah, coba kita lihat benar nggak sih kalau itu membuat merasa bersalah. Nah, betul ya Bapak Ibu. Next. Iya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu itu ngitung kayak gini aja kok nggak pernah benar. Nah, kira-kira apa itu Bapak Ibu? Pemantau? Membuat merasa bersalah. Kamu kok nggak pernah benar melakukan itu? Nah, kira-kira apa? Nah, apa kira-kira Bapak Ibu? Jadi kita tiba-tiba, ini Bapak Ibu bisa menghukum karena apa? Dari segi psikisnya, kamu itu nggak bisa dijelaskan, nggak pernah benar, nah gitu ya. Next, ayolah lakukan ini praktek, apa tadi praktek? Friends forever ya. Nah ya, sebagai teman, ayolah nak, gitu ya. Next, kamu tidak pernah mendapat nilai. Nah, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Ini loh, tugasmu sudah 10 kali tidak mengerjakan. Kira-kira apa Bapak Ibu? Pemantau. Kita lihat benar nggak? Nah, betul ya Bapak ya, sebagai pemantau. Oke. Sudah. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu menuliskan bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi positif ini. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah Bapak Ibu menerima materi budaya positif hari ini? Kira-kira Bapak Ibu mau ngapain ke depannya? Sedikit aja Bapak Ibu. Silakan ditulis di kertas monggo silakan ditempel di depan. Nggih. Ini akan menjadi refleksi kita bersama ya Bapak Ibu. Kira-kira apa yang akan kita lakukan setelah kita mendapatkan materi budaya positif ini? Apakah kita akan tetap menjadi seorang penghukum, atau kita mau bergeser menjadi pembuat merasa bersalah, atau menjadi teman?
saya akan menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah, meskipun butuh proses yang panjang kali lebar ya. Nah, luar biasa. Nah, kita harus bisa mengelola kelas, jadi masih harus diperbaiki. Oke, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk bisa menjadi posisi sebagai manajer. Nah, oke, saya akan berusaha menjadi seorang manajer. Saya akan mengimplementasikan dan menyebarkan pemahaman, kemudian berusaha menjadi manajer. Saya akan berusaha mengajak siswa dalam mengambil tindakan, oke, menempatkan diri dan dapat memenuhi kebutuhan murid. Alhamdulillah, berarti diseminasi budaya positif kita kali ini bisa Bapak Ibu terima ya. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah thank you berarti kita sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas kehadirannya pada pagi hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum